Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang telah diseleksi oleh tim redaksi NTMC bersama saya Bribtu Rizka. Petugas kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menolong seorang ibu hamil yang akan melahirkan saat terjebak kemacetan panjang akibat penyekatan jalan PPKM level 4 di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Sebelumnya ibu hamil yang mengendarai motor tersebut berusaha menerobos antrian kendaraan untuk menuju ke rumah sakit. Beginilah kesigapan anggota kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Riau saat mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Jalan Sudirman, Pekanbaru saat penyekatan PPKM level 4 pada 30 Juli 2021. Puji Astuti, ibu hamil yang berusia 32 tahun ini merasa kesakitan saat mengendarai sepeda motor untuk ke rumah sakit. Direktur Satuan Lalu Lintas Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan saat dievakuasi kondisi sang ibu hamil sudah pecah ketuban. Ia kemudian meminta anggotanya membawa sang ibu ke rumah sakit menggunakan mobil pribadinya. Kenapa sakit yang ternyata dalam kondisi hamil besar, dilihat sudah berair tadi, mungkin sudah mulai pecah ketuban, sehingga dengan refleksi dan jiwa untuk bisa menolong masyarakat langsung diambil tindakan untuk membantu ibu tersebut. Berkat kesigapan anggota kepolisian, sang ibu kini sudah dalam penanganan rumah sakit. Dari Riau, Tim Liputan NTMC Channel. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan sertifikat vaksin menjadi syarat utama dibukanya kembali kegiatan masyarakat ibu kota. Pembukaan kegiatan masyarakat ibu kota akan dilakukan secara bertahap seiring program vaksinasi massal yang terus berjalan di DKI Jakarta. Dalam acara peluncuran program vaksinasi Merdeka di Mapolda Metro Jaya Minggu siang 1 Agustus 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan vaksinasi menjadi syarat untuk membuka kembali kegiatan masyarakat pada bidang perekonomian, sosial, dan keagamaan serta budaya. Anies mengatakan aktivitas masyarakat akan dibuka secara bertahap seiring dengan program vaksinasi massal yang masih terus digencarkan kepada warga DKI Jakarta. Pembukaan warung, restoran, hingga kantor non-esensial akan dilakukan secara bertahap dengan kewajiban vaksin bagi karyawan dan pelanggan. Para pelaku di sektor kegiatan tersebut akan diverifikasi bukti surat vaksinnya melalui aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta yaitu Jakarta Kini atau JAKI, SMS dari Peduli Lindungi, serta sertifikasi vaksin digital yang bisa membuktikan status vaksinasi warga. Jadi kita nanti akan melaksanakan ketika sudah ada ketentuan status PPKM-nya level 4 atau level 3. Karena dari situ nanti ada sektor-sektor apa saja yang sudah bisa dimulai dan cara melaksanakannya. Vaksin dan baru sembuh dari COVID-19 atau penyintas COVID-19 memerlukan waktu sebelum divaksin. Terkait hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan ketentuan bagi warga penyintas COVID-19 dapat membawa surat dari fasilitas kesehatan yang membuktikan bahwa mereka telah sembuh dari COVID. Terhadap kelompok masyarakat yang belum divaksin karena kondisi kesehatan tertentu, mereka juga perlu menyiapkan keterangan dokter dari fasilitas kesehatan sebagai buktinya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, mengajak YouTuber Atta Halilintar untuk membantu masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Sebanyak 980 paket sembako dibagikan kepada warga korban pemutusan hubungan kerja atau PHK di wilayah Cakung, Jakarta Timur pada 3 Agustus 2021. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono bersama YouTuber Atta Halilintar dan Ketua DPD FSP Lem SPSI DKI Jakarta Yusuf Suprapto membagikan 980 paket sembako di wilayah Cakung kepada warga korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam kesempatan ini,
Kakor Lantas juga memastikan warga setempat sudah divaksin. Ia berharap setelah divaksin, kesehatan warga bisa menjadi lebih baik. Hari ini Polri bersama Ketua Serikat Buruh Elektronik Pak Yusuf di sini bersama Mas Atta Halilintar, ya, kita sama-sama melakukan bakti sosial di wilayah Cakung ini. Ini adalah wilayah korban PHK, jadi ada 980 sembako yang kita bagikan untuk masyarakat di Cakung ini. Apakah sudah divaksin semua di sini? Ternyata sudah vaksin di sini, sudah 2 kali. Ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan dengan divaksin ini kesehatan di sekitar masyarakat sini dalam kondisi lebih baik lagi. Sementara itu, Atta Halilintar berterima kasih kepada Kakor Lantas karena diberi kesempatan hadir dalam kegiatan bakti sosial kali ini. Ia menilai kegiatan ini merupakan hal luar biasa untuk dijadikan contoh. Kalau kita berlomba-lomba untuk kebaikan, insya Allah pandemi ini juga segera semuanya tertolong gitu ya Pak ya. Karena kalau kita cuman bisa komplain tapi tidak berbuat sesuatu untuk orang lain, apa gunanya kita di dunia ini gitu ya. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk saling membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan NTM's Channel. Aksi sopir bus yang ugal-ugalan saat membawa penumpang di Jalan Raya Bojong Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, viral di jagat media sosial. Petugas Polres Kuningan yang mendapat laporan peristiwa ini kemudian menilang supir bus yang mendatangi pengelola bus karena membahayakan pengguna jalan. Mobil bus pariwisata Tunggal Jaya ugal-ugalan saat membawa penumpang di Jalan Raya Bojong Cilimis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Videonya kemudian viral di media sosial pada Sabtu 31 Juli 2021. Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membenarkan peristiwa tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada sopir juga pengelola transportasi bus PO Tunggal Jaya. Tindakan sopir yang mengemudi dengan ugal-ugalan telah membahayakan pengguna jalan lain. Untuk penerapan pasalnya itu kami terapkan pasal untuk pengemudi tidak mengemudi secara benar atau ugal-ugalan, terus SIM tidak sesuai dan melanggar marka jalan. Petugas kepolisian Satlantas Polres Kuningan kemudian memasang stiker stop oleng kepada bus pariwisata Tunggal Jaya. Sementara pemilik PO Bus Tunggal Jaya meminta maaf kepada masyarakat dan memberikan sanksi peringatan keras untuk sang sopir. Dan mengedukasi kepada setiap supir saya untuk jangan oleng-oleng lagi, utamakan keselamatan. Bus pariwisata tersebut kini berada di Mapolres Kuningan di mana sopir bus ditahan untuk dimintai keterangan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan NTM's Channel. Beragam cara dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 1.000 pelacak COVID-19 diterjunkan untuk mencari warga yang terpapar. Sementara di Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten, vaksinasi massal digelar di galangan kapal untuk ribuan pekerja, buruh pabrik, hingga masyarakat sekitar pesisir pantai. Pemerintah Kabupaten Tuban menerjunkan 1.000 pelacak COVID-19 untuk meningkatkan tracing dan testing. Pasukan pelacak atau tracer COVID-19 menerima pengarahan dan pelatihan di halaman belakang Mapolres Tuban sebelum diterjunkan ke 328 desa dan kelurahan
di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Kamis pagi 29 Juli 2021. Petugas pelacak ini beranggotakan 328 Babin Kaptipmas Polri, 229 Babinsa TNI, 40 relawan, dan ratusan ibu-ibu kader Posyandu. Warga yang ditemukan positif COVID-19 tanpa gejala akan diminta untuk isolasi mandiri di rumah dan diberikan bantuan sembako. Senkom sejumlah 40 orang, ini mewakili masing-masing kecamatan. Sedangkan untuk yang bergejala, petugas telah menyiapkan tempat isolasi mandiri di tiap desa dan kelurahan. Sementara itu, ribuan buruh pabrik dan pekerja di Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar TNI Angkatan Laut di galangan kapal pada Kamis 29 Juli 2021. Dalam kegiatan serbuan vaksin massal ini, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono mengatakan pihaknya menargetkan 1.000 vaksin disuntikan ke semua buruh sesuai target sasaran. Dan saya lihat juga antusias masyarakat besar sekali untuk bisa segera tervaksin. Saya rasakan memang kita dalam masyarakat makin hari makin sadar bahwa kita butuh untuk divaksin. Setelah divaksin, para peserta vaksinasi juga diberikan bantuan sosial berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian TNI Polri kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari Tuban, Jawa Timur dan Serang, Banten, Tim Liputan NTM's Channel. Ya baik pemirsa, demikian tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun hanya untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi.